Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah yang dimana berkaitan dengan mata kuliah Pasar Modal Syariah. Pertama, profil BTPN Syariah. Yang pertama, kita mengenal sejarah BTPN Syariah. Bank BTPN Syariah Tbk didirikan dengan nama PT Bank Purbadanata pada tanggal 7 Maret 1991 di Semarang, merupakan bank umum non-devisa yang sahamnya 70% diakuisisi oleh PT Bank Tabungan Nasional Tbk. Pada 20 Januari 2014, Bank BTPN Syariah Tbk merupakan hasil pemisahan unit usaha syariah Bank BTPN dari PT Bank BTPN Tbk. Pada 22 Mei 2014, BTPN dikonversi menjadi BTPN Syariah berdasarkan surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau yang bisa disebut dengan OJK. Pemisahan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia tentang Unit Usaha Syariah. Pendirian tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia melalui 2 tahap, yaitu persetujuan izin konversi dan izin pemisahan. BTPN Syariah adalah perusahaan BTPN dan merupakan bank syariah ke-12 di Indonesia. Bank beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat terpencil yang belum terjangkau serta segmen masyarakat prasejahtera. Yang kedua, visi misi Bank BTPN Syariah. Berikut visi dan misi Bank BTPN Syariah. 1. Visi menjadi bank syariah terbaik untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia. Kedua, misi bersama kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti. Lalu yang ketiga ada keunggulan BTPN Syariah, yang dimana keunggulan BTPN Syariah ada 4, yaitu pertama, satu-satunya bank syariah di Indonesia melayani keluarga prasejahtera. Kedua, satu-satunya bank yang memprioritaskan pada pemberdayaan wanita. Ketiga, satu-satunya bank yang lebih dari 90 karyawan adalah perempuan. Yang keempat, satu-satunya bank yang memberikan kesempatan kepada ribuan tamatan SMA. Yang keempat adalah Prisma BTPN Syariah, yang dimana semua karyawan harus memiliki prisma tersebut. Yang pertama adalah profesional. Perilaku yang diharapkan muncul ke karyawan yang berkeinginan kuat untuk mengembangkan diri ke arah yang lebih baik, mematuhi kode etik perusahaan. Yang kedua adalah integritas. Karyawan harus memiliki citra positif menyangkut komitmen, kejujuran, dan keadilan. Yang ketiga adalah saling menghargai. Bersikap saling menghormati, menghargai pendapat dan kontribusi antar rekan kerja dengan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Lalu yang kedua adalah perkembangan saham BTPN Syariah. Yang pertama adalah data IPO BTPN Syariah, yang dimana IPO dikeluarkan pada 8 Mei 2018. BTPN menawarkan saham sebesar 770.370 miliar. Lalu BTPN merampung book building IPO dengan menetapkan harga pelaksanaan Rp975 per saham. Manajemen BTPN Syariah tetap mempertahankan rencana melepas 770.370 miliar unit saham atau ekuivalen 10% terhadap modal ditetapkan dan disetor penuh. Anak usaha PT BTPN Tbk ini juga masih meraih harga pelaksanaan dalam rentang yang dibidik. BPTN dengan menetapkan harga saham Rp975, dana yang terkumpul adalah 751.110.750.000. Lalu struktur kepemilikan saham BTPN Syariah. Pemegang saham pengendali BTPN Syariah Tbk terakhir adalah Sumitomo Mitsui Financial Group. Sumitomo Mitsui Financial Group adalah sebuah grup keuangan Jepang, bank terbesar ketiga di Jepang. Sejak 1 Februari 2019, Bank Sumitomo Mitsui Indonesia telah diakuisisi oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional yang kemudian berganti nama menjadi Bank BTPN. Di sini kita bisa lihat jelas susunan pemegang saham BTPN Syariah.
di mana PT Bank BTPN Tbk memiliki saham sebesar 70% dan publik memiliki 29,99% dan saham treasury sebesar 0,1%. Lalu di sini ada manajemen BTPN Syariah ya. Kemal Aziz Tambul merupakan komisaris utama di BTPN Syariah. Lalu ada Hadi Wibowo selaku direktur utama BTPN Syariah. Lalu di sini ada Arif Ismail yang memiliki 2 jabatan di BTPN Syariah, yaitu Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Utama di BTPN Syariah. Lalu di sini ada 3 direktur lainnya di BTPN Syariah. Yang pertama adalah Dewi Nuzulianti, yang kedua Fahmi Ahmad, yang ketiga adalah Dwi Yono Bewinantio. Lalu ada jajaran manajemen BTPN Syariah. Yang pertama ada Business Development Head yang diketuai oleh Ade Fauzan. Yang kedua Risk Management Head diketuai oleh Dharma Putra. Yang ketiga Information Technology Head yang diketuai oleh Robertus J. Hadi Surya. Yang keempat ada Human Capital Head yang diketuai oleh Ibnu Agung Mulyanto. Lalu yang ketiga adalah analisis saham BTPN Syariah. Pergerakan saham BTPN Syariah selama 5 tahun. Bisa dilihat di gambar tersebut pada grafiknya di tahun 2020 harga saham BTPN mengalami kenaikan yaitu dengan harga Rp4.890. Lalu di tahun 2020 juga pergerakan saham BTPN mengalami penurunan secara drastis yaitu dengan harga Rp1.805. Lalu di tahun 18 April 2023 saham mengalami kenaikan sebesar 0,40% yaitu dengan harga Rp2.260.000. Lalu BTPN menawarkan program-program pendanaan ke masyarakat yaitu tepat tabungan. Tepat tabungan adalah produk simpanan yang menerapkan prinsip syariah dengan akad wadiah damanah. Yang kedua, tepat deposito. Tepat deposito adalah produk simpanan berupa deposito yang menerapkan prinsip syariah, yaitu akad mudharabah muthalaqah. Lalu tepat tabungan platinum. Tepat tabungan platinum merupakan salah satu produk tabungan yang ditawarkan BTPN Syariah yang menerapkan prinsip syariah akad mudharabah muthalaqah. Lalu tepat tabungan rencana. Tepat tabungan rencana adalah tepat tabungan dari BPTN Syariah dengan prinsip syariah akad wadiah damanah. Lalu rekening tabungan jamaah haji. Rekening tabungan jamaah haji merupakan produk tabungan yang akan memudahkan nasabah dalam menanggapi impiannya melakukan ibadah haji. Lalu tepat giro. Tepat giro merupakan produk tabungan giro yang menerapkan prinsip syariah dengan akad wadiah damanah. Lalu tepat tabungan syariah, produk tabungan dengan akad wadiah damanah yang diberikan khusus bagi nasabah. Tepat pembiayaan syariah. Lalu tepat tabungan syariah agen, produk tabungan yang berbasis telepon seluler maupun non-telepon. Nasabah melakukan transaksi sendiri ataupun melalui agen tepat yang ditunjukkan BTPN Syariah. Lalu di sini ada risiko-risiko yang dihadapi usaha BTPN Syariah. Yang pertama ada risiko kredit. Merupakan risiko yang muncul dikarenakan debitur tidak membayar semua atau sebagian piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian perusahaan. Lalu ada risiko pasar. Risiko pemasaran adalah risiko yang terjadi karena tindakan kurang tepat dalam menerapkan strategi pemasaran sehingga gagal dan masyarakat tidak bisa menerima produk secara baik. Lalu ada risiko likuiditas, adalah ketidakmampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang berdampak pada kondisi keuangan. Lalu risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau tidak menandainya proses internal, manusia dan sistem atau sebagai akibat dari kejadian eksternal. Lalu ada risiko hukum.
adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketidakadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak. Lalu ada risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap BTPN syariah. Lalu ada risiko strategik. Risiko strategik merupakan risiko akibat dari tidak tepatnya pengambilan dan pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Lalu ada resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan merupakan timbulnya kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan yang berlaku. Lalu ada risiko imbal hasil. Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah. Karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Lalu ada risiko investasi. Risiko investasi adalah kondisi di mana investor berpeluang mengalami kerugian akibat aktivitas investasi yang ia lakukan. Dengan kata lain, imbal hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Baik, itu penjelasan saya tentang BTPN Syariah yang merupakan anak dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional dan adanya surat keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan OJK yang mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia tentang Unit Usaha Syariah, maka berdirinya Bank Tabungan Pensiunan Nasional yang berdasarkan prinsip syariah. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.